Assalamualaikum bro sekalian. Hari ini gue mau cerita tapi sharing juga. Jadi video ini mengandung tutorial ya buat kalian semua, khususnya yang mau kuliah di Turki ya. Jadi hari ini gue mau cerita tentang perjalanan ataupun bisa dibilang hal-hal yang harus gue hadapi sebelum kuliah di luar negeri atau khususnya di Turki, kuliah di Turki. Jadi, ketika kalian mau kuliah di luar negeri dimanapun itu, kalian tentunya menghadapi tahapan-tahapan. Yaitu, pertama, tahapan di mana kalian harus menguatkan diri kalian sendiri dan lingkungan sekitar. Lalu yang kedua adalah tahapan di mana kalian mulai berjuang secara individual atau secara diri sendiri buat bisa kuliah di luar negeri gitu. Jadi di sini gue mau ngasih tutorial ke kalian, cerita juga ya, gimana caranya gue bisa keluar negeri. A few moments later. Yang pertama dan yang paling utama mungkin ya, yang pertama dan paling utama yaitu ini tahap pertama sebelum kalian menuju atau sekolah di luar negeri khususnya di Turki. Jadi, tahapan pertama ini menyangkut diri kita sendiri, menyangkut individual kita dan orang-orang atau lingkungan di sekitar kita. Jadi, tahap pertama ini, yang pertama adalah kalian harus mempersiapkan diri kalian, diri kita sendiri, mental kita, diri finansial keluarga kita ataupun apa. Karena ketika kalian tidak mempersiapkan mental kalian bakal kaget brother. Kalian bakal, wah apa nih katanya. Kalian tuh bakal tercengang karena yang pertama tentunya beda bahasa, yang kedua beda kultur juga. Jadi kalian harus mempersiapkan segalanya dari mental kalian, orang tua kalian siap enggak gitu. Yang kedua dari tahap pertama adalah kalian harus minta izin ke orang tua kalian. Kalau kalian nggak minta izin ya susah, soalnya buat kalian masuk ke luar negeri kan pertama orang tua kalian ditinggal dong kan. Pasti mereka sedih, pasti mereka kangen. Kita tanya dulu, mama siap nggak kalau aku ke luar negeri? Mama bersedia nggak kalau aku sekolah di luar? Ayah gimana? Setuju nggak atau mendukung nggak segala macam. Itu yang kedua, kalian harus izin terlebih dahulu. Plus kalian juga harus minta restu, minta ridhonya, karena ridho Allah ridho walidain kan. Ridho mereka ya ridhonya Allah juga. Kalau kita udah diridhoi sama Allah, diridhoi sama orang tua kita, gampang soalnya, sumpah. Dan yang tahap selanjutnya adalah kalian bisa research di internet. Kalian bisa research kayak tujuan yang kalian mau. Dari misalnya kalian mau masuk kedokteran, di Istanbul ada nggak kedokteran? Oh ada, bagus nggak? Oh bagus, bisa ke situ. Ke Ankara bagus nggak? Bagus, ada nggak gitu. Jadi kita research dulu di univ yang kita mau itu ada nggak, tersedia nggak, atau bagus atau nggak gitu. Jadi kita harus research dulu hal-hal yang bersangkutan dengan tempat kuliah kamu gitu. Later. Dan tahap selanjutnya yaitu tahap dimana kamu mendaftar atau dimana tahap dimana kamu kayak memilih dan menentukan kamu mau kemana gitu. Jadi ketika kamu menentukan pilihan kamu, kayak misalnya kayak di Indonesia kita punya jalur beasiswa dan punya jalur mandiri juga kan. Nah di luar negeri juga sama, kalian punya jalur mandiri dan jalur beasiswa yang bisa kalian tempuh gitu. Jadi kalian bisa mendaftarkan di dua jalur. Yang pertama jalur beasiswa. Jalur beasiswa ini saingannya dengan mahasiswa internasional yang mau ke Turki juga. Jadi banyak saingannya, nggak cuma orang Indonesia doang. Ada orang luar negeri, Australia, kayak Somalia, kayak Nigeria, kayak ataupun Malaysia, kayak semuanya bersaing di beasiswa ini. Dan beasiswa ini punya keunggulan yaitu free, maksudnya free itu ditanggung sama penyelenggara beasiswa, biaya kita kuliah tuh. Jadi kita sedikit mengeluarkan uang gitu. Dan beasiswa ini punya
lembaga-lembaga yang terkenal dalam mengadakan beasiswa itu salah satunya itu YTB. YTB itu Turki Bursary Scholarship. Itu tuh buat mahasiswa internasional yang mau kuliah di Turki. Jadi YTB ini menerima menerima semua jurusan. Jadi jurusan apapun kalian bisa ambil beasiswanya di YTB. Itu kalian bisa daftar langsung di websitenya ya. Dan yang kedua, jalur beasiswa itu ada TDV. TDV itu adalah Turki Diyanet Scholarship. Jadi dia khusus di kayak keagamaan gitu. Jadi dikhususkan untuk mahasiswa yang pengen ngambil keagamaan gitu tuh. Kalian bisa masuk lewat TDV. Dan tentunya saingan kalian bukan cuma orang Indonesia doang. Saingan kalian itu banyak dari internasional gitu. Nah, ada satu lagi jalur yang bisa kalian ambil buat kalian pergi ke universitas luar negeri. Jadi kalian bisa tetap masuk ke kuliah luar negeri tanpa jalur beasiswa, yaitu mandiri. Dan tentunya ketika kalian ambil jurusan mandiri atau ngambil jalan mandiri, kalian itu mengeluarkan uang yang lebih banyak dari biasanya gitu. Karena emang setiap lembaga pendidikan mandiri itu punya harga yang berbeda-beda. Kadang di A itu 30 juta, 20 juta, ada juga yang 40 juta segala macem gitu ya. Jadi banyak lah kalau kalian mau mandiri, banyak pilihannya. Dan keunggulan dan kekurangan dari mandiri ini adalah, keunggulannya kalian lebih santai lah. Tentunya berkas-berkasnya juga lebih banyak yang harus kalian siapkan. Tapi yang mengurus tetap si lembaga itu. Kalian mempersiapkan hal-hal kayak KTP, terus ijazah, foto lah segala macam dan lain-lain. Itu kalian harus persiapkan dengan mandiri. Terus kalian serahkan ke lembaga tersebut. Nanti lembaga tersebut yang akan mengurus sekolah kalian di luar negeri gitu. Itu jalur mandiri kan. Kelebihannya itu, dan kekurangannya ya tentunya biayanya lebih besar yang dikeluarkan gitu. Dan apalagi ya, gitu doang sih kalau buat mandiri menurut aku. Karena aku mandiri kan, jadi lebih mudah masuknya karena emang diurusin. Terus tapi mengeluarkan biaya yang lebih besar gitu aja. Gitu aja ya sharingnya, informasi yang bisa saya berikan kepada teman-temanku, saudara-saudaraku sekalian cuma itu. Terima kasih yang udah nonton walaupun sebentar. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian ke channel ini. Semoga bermanfaat buat kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.